Hai teman-teman, pada video ini Anda akan tahu 11 tips diet bagi Anda yang bekerja di kantor. Oke, saya Nuri, welcome back to Nuri Video Channel. Nah teman-teman, untuk Anda yang baru pertama kali lihat Nuri Video Channel, Anda bisa tekan tombol subscribe di sebelah bawah layar ini. Dan jangan lupa nanti untuk menekan tombol belnya, sehingga Anda akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Nah oke teman-teman, bagi Anda yang bekerja di kantor itu mempunyai satu permasalahan tersendiri, yaitu bagaimana mengatur makan dan biasanya tergoda untuk makan camilan yang mengandung kalori yang tinggi. Nah sehingga kalau itu hanya dimakan dalam waktu beberapa bulan, mungkin itu tidak menjadi masalah. Tapi jika Anda melakukannya bertahun-tahun, itu akan menimbulkan masalah kesehatan dan tentunya akan membuat penyakit baru, yaitu obesitas atau kelebihan berat badan tentunya. Sehingga bagi Anda yang bekerja di kantor perlu untuk menjalankan 11 tips diet ini. Oke, yang pertama adalah membuat menu harian. Nah, bagi Anda yang bekerja di kantor itu ada baiknya Anda membuat jadwal menu apa yang Anda harus konsumsi hari per harinya. Sehingga Anda bisa membawa bekal dari rumah. Karena kalau makanan yang Anda buat sendiri itu kalorinya Anda bisa atur sehingga pas untuk Anda dalam program diet. Nah, membuat menu harian itu membuat Anda dapat mengontrol makan. Nah, itu pentingnya membuat menu harian sehingga Anda tahu makan apa aja yang harus Anda konsumsi di hari-hari yang Anda sudah rencanakan. Yang kedua adalah makan yang teratur. Nah, bagi Anda yang bekerja di kantor itu diusahakan banget agar tetap mempunyai jadwal makan yang teratur. Karena dengan jadwal makan yang teratur, Anda akan terhindar dari masalah yang namanya kelaparan. Nah, dengan jadwal yang rutin, dengan jam yang tepat, itu membuat metabolisme Anda menjadi baik. Nah, tentunya program diet itu akan berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah Anda harus mengunyah lebih lama. Nah, biasanya memang orang-orang yang bekerja di kantor itu kadangkala mempunyai waktu makan atau jam istirahat yang tidak begitu panjang gitu loh. Tapi Anda harus berusaha untuk bisa menyempatkan diri. Nah, pada saat Anda makan itu mengunyah lebih lama. Jadi membiasakan tetap seperti Anda lakukan di rumah juga dengan mengunyah antara 20 sampai 30 kali. Sehingga apa? Sehingga respon dari otak itu akan memberikan sinyal bahwa Anda itu sudah kenyang gitu loh. Dengan cara mengunyah lebih lama, otomatis makanan yang Anda konsumsi itu jadi lebih sedikit karena Anda sudah menerima sinyal bahwa Anda sudah kenyang. Jadi Anda tidak makan secara berlebihan. Yang keempat adalah makan buah-buahan. Nah, bagi Anda yang bekerja di kantor itu penting banget agar Anda tetap membiasakan diri untuk memakan yang namanya buah-buahan. Nah, biasanya buah-buahan itu kalau untuk Anda beli pada saat di tempat kerja itu memang ada yang mudah untuk mendapatkannya, ada tempat juga yang agak sulit untuk mendapatkan yang namanya buah-buahan. Jadi ada baiknya apa yang harus Anda lakukan? Yaitu membawa buah-buahan dari rumah. Nah, buah itu bisa Anda makan sebagai makanan camilan gitu loh. Jadi antara makan pagi ke makan siang, kalau Anda merasa lapar, Anda bisa makan buah-buahan juga sebagai camilan sore atau sebagai hidangan pembuka pada makan siang atau pada jam-jam makan yang memang Anda membutuhkan makan gitu loh untuk snacknya ambil camilan. Nah, kenapa harus makan yang namanya buah-buahan? Karena buah-buahan itu mengandung yang namanya serat. Nah, serat itu kalau Anda konsumsi itu akan membuat Anda merasa kenyang. Nah, sehingga kalau Anda kenyang, ya otomatis Anda tidak makan makanan lain. Buah-buahan itu membuat kenyang dan yang paling penting adalah apa? Kalorinya rendah. Nah, itu dia, atau kalorinya kecil. Jadi walaupun Anda makan dalam porsi yang banyak, Anda kenyang, tapi kalorinya tidak tinggi. Nah, buah-buahannya juga tentunya jangan buah-buahan yang musiman atau buah-buahan yang manis banget rasanya, karena itu juga mengandung kalori. Jadi disarankan makan buah-buahan yang tidak musiman. Oke, nomor 5 ini adalah yang namanya
teh hijau. Nah, Anda juga boleh mempunyai satu kebiasaan untuk mengkonsumsi yang namanya teh hijau, tapi bagi Anda yang punya penyakit MAH, itu ada baiknya teh hijau itu dikonsumsi setelah makan. Nah, jadi teh hijau itu Anda bisa konsumsi atau Anda bisa minum paling enggak itu 1-2 gelas per hari aja udah cukup gitu loh. Karena apa? Karena teh hijau itu mengandung katekin. Nah, dia itu bisa menghancurkan lemak atau membakar lemak, terutama lemak di perut. Nah, jadi bagi Anda yang punya masalah dengan perut yang berperut dikit gitu atau rada buncit, itu juga teh hijau merupakan salah satu solusinya. Nah, yang berikutnya adalah nomor 6. Nomor 6 itu Anda harus bisa membedakan antara rasa lapar dengan rasa haus. Nah, ini kadang-kadang ini hanya masalah perasaan. Jadi sebelum jam makan itu kadang-kadang Anda merasa lapar. Nah, itu belum petanda bahwa Anda itu benar-benar lapar gitu loh. Kadang-kala haus itu juga bisa diidentifikasikan oleh tubuh kita sebagai sinyal lapar. Jadi sehingga kita harus apa? Harus tahu gitu loh, ini lapar atau ini haus. Nah, caranya adalah bagaimana? Nah, kalau itu belum jam makan, ada baiknya Anda minum air putih lebih dahulu. Minum 1 gelas air putih. Nah, kalau Anda sudah merasakan haus atau dahaganya udah hilang dan laparnya sudah berkurang, berarti itu hanya perasaan yang namanya haus saja. Jadi Anda tidak perlu perasaan itu Anda bawa dengan makanan-makanan misalnya camilan atau bahkan makanan berat. Tapi Anda harus bisa mengidentifikasikan itu hanya sebagai perasaan haus saja. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita harus tahu gitu loh bahwa setelah kita tahu bahwa itu adalah sinyal haus, berarti kita tidak perlu makan makanan berat. Oke, nah yang berikutnya itu adalah nomor 7. Nomor 7 itu ini yang sering kali saya sarankan dan saya juga sering bawa gitu loh. Bagi Anda yang bekerja di kantor itu ada baiknya juga Anda mempersiapkan yang namanya chia seed. Nah, chia seed ini kenapa Anda perlu bawa gitu loh? Karena chia seed ini adalah salah satu makanan yang bagus banget untuk diet. Karena dia apa? Nah, di sini saya ada tulis di sini, chia seed itu mengandung karbohidrat, dia mengandung protein, dia mengandung serat, lalu ada asam omega 3, lalu dia juga mengandung vitamin A, vitamin B, ada juga namanya kalsium, mangan, fosfor, selenium, dan mineral-mineral lainnya. Nah, sehingga kalau Anda dalam program diet, Anda konsumsi di sela-sela jam, misalnya sebagai camilan atau sebagai makanan yang Anda tambahkan chia seed di dalamnya, itu akan memberikan Anda rasa kenyang. Terutama chia seed itu mengandung serat yang cukup tinggi. Nah, jadi apa yang Anda bisa lakukan? Chia seed ini bisa dipakai untuk sebagai camilan, sebagai tambahan makanan sarapan, makan siang, camilan sore, atau juga sebagai makanan malam hari. Nah, ini sangat bagus banget gitu loh, karena dia kalorinya rendah tapi seratnya tinggi. Nah, ini yang jangan lupa Anda selalu bawa dan Anda selalu siapkan sebagai camilan atau hidangan-hidangan yang bisa Anda konsumsi. Nah, oke, yang berikutnya dalam program diet, tentu Anda yang bekerja di kantor itu jangan lakukan yang nomor 8, yaitu diet yang terlalu ekstrim. Nah, artinya apa? Nah, jika Anda ingin mengurangi berat badan, itu biasanya Anda suka melakukan atau banyak orang itu melakukan yang namanya hanya makan buah-buahan aja atau hanya makan sayur-sayuran aja. Ya, secara teori ya it's fine gitu loh. Tapi Anda harus ingat bahwa tubuh itu memerlukan komposisi makanan yang lengkap, mengandung protein, karbohidrat, lemak sehat, ada vitamin gitu loh. Jadi kalau Anda hanya makannya buah-buahan aja, berarti Anda hanya mendapatkan yang namanya vitamin gitu loh. Nah, mungkin secara vitamin Anda cukup, tapi secara kalori secara keseluruhan itu tidak mencukupi kalori harian untuk tubuh Anda. Sehingga
biasanya orang yang melakukan cara tersebut itu biasanya banyak yang turun berat badan, tapi nanti akhirnya akan naik kembali. Jadi Anda harus tetap mengkonsumsi makanan sesuai dengan kalori yang harus Anda konsumsi per harinya. Oke, nah sekarang kalau yang kesembilan. Nah, kesembilan ini seru banget gitu loh. Karena apa? Karena 9 ini sering banget saya bahas, yaitu mengenai sarapan. Nah, untuk Anda yang mau tahu tentang pentingnya sarapan dalam program penurunan berat badan, Anda bisa lihat video cut saya di atas ini tentang pentingnya sarapan itu bisa menurunkan berat badan. Mengapa demikian? Karena secara inti bahwa kalau Anda sarapan itu akan mengurangi rasa lapar. Nah, sehingga pada jam makan berikutnya Anda tidak makan secara berlebihan. Nah, itu secara inti. Makanya kenapa Anda yang berdiet itu wajib sarapan agar juga metabolisme tubuh Anda baik. Nah, kalau untuk jelas Anda bisa lihat ya di video cut yang tadi saya sebutkan. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 9. Nomor 9 itu adalah tidur yang cukup. Nah, teman-teman, tahu nggak Anda bahwa ternyata orang yang kurang tidur itu bisa memicu yang namanya kelebihan berat badan. Nah, kenapa kurang tidur itu bisa menyebabkan berat badan bertambah? Karena jika Anda kurang tidur itu biasanya malam hari kalau Anda tidak tidur itu menyebabkan Anda mudah untuk lapar. Nah, jadi kalau Anda lapar, akibatnya apa? Anda akan makan di malam hari. Nah, kalau Anda makan di malam hari, Anda tahu bahwa makan di atas jam 8 itu bisa membuat berat badan Anda itu nambah gitu loh. Nah, untuk mengetahui mengapa jam makan di atas jam 8 itu bisa membuat Anda gagal dalam diet, Anda bisa lihat lagi video cut saya di atas ini bahwa kenapa makan di atas jam 8 itu membuat diet gagal. Karena apa? Karena secara inti bahwa kalau Anda makan di atas jam 8 itu di mana organ Anda seharusnya istirahat, tapi Anda buat dia untuk bekerja sehingga pembakarannya tidak optimal. Lemak yang seharusnya dibakar itu tidak bisa dibakar dengan sempurna, dia akan tertimbun dalam tubuh dan menumpuk jadi tumpukan lemak. Nah, itulah orang yang kurang tidur itu cenderung menjadi kelebihan berat badan. Nah, oke, nah sekarang kita masuk pada bagian yang ke-11, teman-teman. Yang ke-11 ini merupakan satu hal yang saya sering katakan bahwa di dalam program penurunan berat badan itu harus paling penting mengatur kalori masuk dan kalori keluar. Nah, yang nomor 11 ini adalah kalori yang harus Anda keluarkan, yaitu membiasakan jalan 10.000 langkah. Nah, ini dia penting dalam program penurunan berat badan. Yang mana Anda tahu bahwa jika Anda berjalan 10.000 langkah per hari itu Anda akan membakar 500 kalori. Nah, Anda tahu nggak apa yang terjadi kalau 500 kalori Anda bakar setiap hari? Itu dalam 1 minggu Anda akan turun berat badan sebanyak 0,5 kilo. Nah, jadi makanan yang Anda makan, tapi kalau Anda imbangi dengan olahraga, minim olahraga 10.000 langkah Anda lakukan setiap hari, itu akan menunjang penurunan berat badan yang Anda lakukan. Yaitu apa? Anda tahu bahwa dalam program diet itu Anda harus mengurangi kalori yang masuk dan mengeluarkan kalori atau timbunan lemak yang ada di dalam tubuh sehingga pembakaran itu menjadi lancar. Nah, oke teman-teman, bahwa kalau sampai mana ya? Masa? Oke teman-teman, nah jika Anda melakukan yang namanya jalan 10.000 langkah itu akan lebih efektif jika Anda melakukan yang namanya jalan cepat. Karena dengan jalan cepat itu akan membakar kalori Anda 2 kali lipat lebih cepat daripada Anda jalan biasa. Nah, jadi kebiasaan jalan itu merupakan kebiasaan yang baik tentunya. Dan biasakan Anda 10.000 langkah, artinya
nggak usah satu hari itu langsung 10.000 langkah, is okay. Tapi yang penting adalah Anda total dalam sehari itu 10.000 langkah. Nah, misalnya pagi Anda turun dari mobil, berhentinya jauhan dikit gitu loh. Biasakan naik tangga. Kalau mau ke toilet, cari toilet yang paling jauh sehingga jalannya lebih lama gitu loh. Atau jam makan, jam istirahat Anda misalnya 1 jam, Anda biasakan 10 menit itu untuk keliling dulu gitu loh, atau bolak-balik di dalam ruangan Anda, atau apa aja yang Anda lakukan untuk bisa mencapai 10.000 langkah. Itu tips dari saya tentang 11 diet untuk Anda yang bekerja di kantor. Oke teman-teman, nah sekarang pertanyaannya adalah apakah Anda sudah melakukan olahraga jalan 10.000 langkah? Anda bisa tulis di komen di bawah berikut ini. Oke teman-teman, sekian dari saya. Saya yakin video ini akan sangat bermanfaat buat Anda semua yang bekerja di kantor dan menjalankan diet. Nah, Anda juga bisa share video ini kepada teman-teman Anda lain yang juga bekerja di kantor, agar mereka juga tahu gitu loh bahwa bekerja di kantor pun bisa melakukan diet yang efektif. Nah, oke teman-teman, sampai ketemu di Nuri Video Channel berikutnya. Salam sehat, bye!